balik lagi tadi kan sebelum interview kan udah harus ada preparation kan. Salah satunya kalau kalian udah pernah kerja dan keluar ya mungkin akan dijawab ada pertanyaan itu ya you need to be prepare gitu apa yang harus dijawab gitu. Kalau udah prepare kan lebih gampang kalian untuk menjelaskan gitu. Kemudian praktis kan tadi misalnya, kalau aku jawab gini, gimana ya uh, reaksi lawan interviewnya itu gitu. Nah itu kan bisa dilakukan juga. Kayaknya ini ada pertanyaan lagi ya yang masuk ya. Iya, betul. Dari DKDP nih, Mbak Nanis. Kalau ditanya, tell me about yourself, apa sih yang sebaiknya diceritakan? Apa nih, Mbak Nanis? Yourself itu kan broaden ya, gitu. Kalau misalnya ini pembukaan, berarti misalnya nih baru datang, baru ketemu, terus kemudian ada pertanyaan ini, ya kalian cerita siapa namanya, kuliahnya di mana, kalau masuk baru lulus ya, atau misalnya udah kerja, pernah kerja di mana, dan sebagainya, apa pengalamannya, dan nah itu about yourself tuh lebih ke situ, gitu. Karena kan kalau belum, misalnya saya mau menginterview DKDP, saya juga pasti nanya kan gitu, misalnya apa namanya panggilannya siapa, misalnya can I call you D atau P atau K gitu kan. Terus kemudian apa namanya kuliahnya di mana, jurusan apa dan sebagainya, itu is about yourself gitu kira-kira. Oke, kalau teman-teman sempat ikut webinar seri sebelumnya, sekedar menambahkan nih, Mbak Nanis, di web series sebelumnya kan kita membahas mengenai CV ya. Nah itu sebenarnya di bagian CV kita sangat menyarankan adanya summary sebenarnya di atas about you. Nah buat teman-teman yang memang sudah membuat summary itu, ya itu aja yang diceritain. Kalau aku boleh kasih saran juga, jadi benar kata Mbak Nanis bahwa ya benar-benar ceritain kita ini standarnya lah, namanya siapa, kemudian juga lulusnya dari universitas mana, mungkin pernah punya pengalaman apa, tapi benar-benar like something yang pengalamanku itu something yang kita ceritain bisa cerita dalam 2 atau 3 menit Key lah. point-nya. Key point, yes, correct. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang mau sharing nih? Dari tadi belum ada yang sharing nih kayaknya. Atau pernah punya pertanyaan Interview misalnya di mana, interview kemudian gitu. kita bisa di-share di sini, kita bisa discuss bareng-bareng. Yes. Nah, ada yang mau sharing atau mau bertanya? aku sharing sedikit nih karena belum ada yang sharing dan belum ada yang nanya lagi. Buat teman-teman sebenarnya kadang kita suka ngerasa, wah grogi itu something yang, aduh momok banget ya gitu kan. Tapi dari pengalaman sebenarnya aku sendiri sebagai orang HR gitu ya, memang sudah lama berkarir di HR, once aku interview di tempat lain atau mungkin bukan dalam masalah pekerjaan ya, tapi kita interview mengenai project, mengenai something yang telling about ourselves, itu something yang memang kadang kalau kita nggak prepare itu bisa jadi bikin grogi banget. No matter pengalaman apa kalian gitu loh. No matter berapa banyak pengalaman kalian gitu. Kalau aku ngalaminnya seperti itu. Jadi memang benar banget yang summary key point yang Mbak Nanis bilang bahwa kita harus prepare dan juga practice gitu. Karena ketika kita practice, coba teman-teman kalau yang pernah mengalami interview, misalnya let's say kita dipanggil 5 kali interview, dan interview ke-6-nya dijamin pasti nggak grogi deh. Karena kita bakalan kayak, oh iya kita akan menjelaskan mengenai diri kita over and over again gitu sebenarnya. So, praktisnya di situ gitu. Dan sebenarnya yang paling penting juga, ya ketika kalian mau interview, ya lihat CV kalian. Jangan sampai informasi yang diberikan ketika interview ya beda sama yang CV. Jadi akhirnya si interviewer akan questioning, ini benar nggak ya?
informasinya seperti itu. Kalau aku sih seperti itu biasanya pengalamannya Mbak Nanis. Jadi Mhm. kalaupun misalnya grogi banget nih, kadang tips dari aku nih ya teman-teman, I don't know bisa dipakai atau enggak. Aku akan bilang, sorry, aku grogi, and then I will take a deep breath. Sorry, Mhm. aku grogi, give me a minute, and then I will answer. Kayak gitu. Jadi it's something yang kita sadar bahwa kita human, instead of kita memaksakan bahwa wah mikir terus kemudian groginya malah lebih fokus gimana caranya ngilangin grogi, tapi malah jawabannya malah hilang gitu. Jadi lebih baik ya admit kalau kamu grogi, misalnya this is my first time having interview for multinational company, so I am very nervous, so let me take a minute and then I will take a deep breath gitu. Nah biasanya benar seperti yang Mbak Nanis bilang juga bahwa kalau kita menarik nafas dengan baik, nanti grogi itu akan hilang atau akan Mhm. berkurang lah paling nggak. Mhm. Gitu sih kalau tips dari aku. Ya, atau misalnya di situ biasanya disediakan minum ya, kalau kita ngobrol itu kan disediakan minum, minum aja gitu misalnya. Itu juga bisa mengurangin grogi gitu. Misalnya saya boleh minum dulu nggak gitu. Itu bisa mengurangin grogi. Nah, kalau grogi itu jadinya biasanya ngomongnya akan belibet, jawabannya muter-muter. Nah, itu juga akan bikin kesel sebagai interviewer gitu. Misalnya saya jawab tanya A, kalian jawabannya D, E, F, G kemana-mana nggak menjawab pertanyaan. Itu bukan bisa jadi salah satunya adalah penyebabnya karena grogi gitu. You don't fokus ke pertanyaannya gitu. Dan misalnya pertanyaannya nggak jelas, you can repeat kan. Apakah pertanyaannya ini yang dimaksud misalnya gitu. It's okay gitu, mengklarify pertanyaannya. Itu sih. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau share lagi dari teman-teman yang Oke, lain? sebentar. Saya Ada. mau share. Oke, ada Saya Ibu mau Lucia share yang mau share sedikit ya. juga nih. Oke, saya sebagai interviewer dari perusahaan, apa ekspektasi saya terhadap interviewee. Jadi biasanya saya akan menanyakan hal-hal seperti ini. Ini salah satu contohnya adalah menanyakan, pernahkah Anda punya pengalaman di dalam organisasi di mana Anda mendapatkan teman yang sulit? Nah, ada yang menjawabnya adalah, ya nggak pernah saya. Tapi kalau saya mendapatkan teman yang sulit, saya akan ini. Nah, itu bukan jawaban yang dicari. Yang jawaban yang dicari adalah real experience. Jadi jawaban yang, oh ya pernah saya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Oh ya pernah saya, pada waktu saya di organisasi ada teman yang tidak mau diajak kerjasama. Nah, ceritakan waktu itu adalah saya dikasih assignment untuk buat misalnya event ya, tapi bukan bukan real pakai misalnya ya. Saya buat event untuk acara penerimaan mahasiswa baru. Dan waktu itu ada teman saya yang tidak mau kerjasama. Dan apa yang kamu lakukan hasilnya seperti apa, itu yang dicari. Jadi kalau interview, prepare dengan jawaban-jawaban yang dengan evidence, dengan bukti-bukti experience kalian. Itu sangat penting banget dan itu membuat kalian akan dipertimbangkan untuk diterima. Tapi kalau seandainya jawaban dari Anda itu berandai-andai, kalau seandainya saya mendapatkan teman ini, saya mengatakan itu kurang positif lah. Yang dicari adalah pengalaman yang real. Itu tips dari saya untuk interview. Oke, terima Nah, kasih Ibu. experience itu nggak hanya experience bekerja tadi yang seperti dulu sih. Experience itu bisa di any experience ya, di organisasi, di kampus, even di traveling, di mana aja itu bisa menjadi experience juga gitu. Jadi ya tadi yang kalau pre itu kan you need to be prepared, list down apa aja yang kira-kira related dengan your strength, your experience itu yang perlu dicatat supaya nanti akan lebih gampang kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.